Assalamualaikum Tuan Guru. Ini kelebihan G ini. Maaf, tolong pernikahan dini diberantas Tuan Guru. Malu kita orang Lombok ini viral kawin anak-anak itu. Ini nampaknya pertanyaan yang merujuk kepada peristiwa pernikahan ya dengan prosesi merari antara seorang laki-laki umur 17 dengan 15 tahun. Ramai di medsos dan bahkan juga di mainstream. Nah, saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama secara agama. Saya berpandangan bahwa pendapat dari Darul Ifta Al-Masriyah termasuk yaitu Al-Imam Syekh Ali Jum'ah ya, yang mengatakan wal qawlu biman'i hadzal naw'i minaz zawaj huwa al-mu'tamad fi 'asrina wa misrina syar'an wa qanunan. Jadi pendapat yang mengatakan tidak boleh ada pernikahan di bawah umur ya, itulah pendapat yang kuat pada masa kita sekarang, baik secara syar'i maupun secara undang-undang. Wa dzalika istinadan ila aqwali ba'di ahli al-'ilmi min at-tabi'in kal Imam Ibnu Shubrumah wal Imam Al-Asam. Itu sesuai dengan pendapat beberapa tabi'in seperti Imam Ibnu Shubrumah dan Imam Al-Asam. Wa minal muqarrari syar'an annahu yajuzul akhdhu bi ayyi qawlin mu'tabarin min aqwali ahli al-'ilmi bima yuhaqqiqul maslahata wa wafqan lil ikhtiyar al-fiqhi al-muntabit. Dan merupakan suatu kaidah yang telah disepakati bahwa boleh kita mengambil pendapat dari ahlul ilmi yang mu'tabar. Arti mu'tabar itu yang diakui keilmuannya, termasuk para tabi'in seperti Imam Ibnu Shubrumah dan Imam Al-Asam. Apalagi kalau pendapat itu bima yuhaqqiqul maslahah, sesuai dengan kemaslahatan. Nah, kenapa ini kita ambil? Khassatan annahu qad sabata dararuhu bisuratin yaqiniyah. Pendapat inilah yang paling kuat untuk masa kita sekarang karena pernikahan dini itu sabata dararuhu bisuratin yaqiniyah. Sudah nyata banyak sekali kemudaratannya untuk semua pihak. Nah, itu pertama dari sisi pandangan Islam. Yang kedua dari sisi budaya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam budaya Sasak ya, ini sekaligus saya juga ingin meluruskan ya, seakan-akan bahwa prosesi menikah di Sasak itu hanya dengan merari atau membawa lari. Tidak sebenarnya. Ada dua pintu sebenarnya pernikahan ya dalam adat Sasak itu. Yang pertama namanya belako. Belako itu diminta baik-baik. Yang kedua itu namanya tepelai. Tepelai itu dibawa lari gitu. Itu yang populer disebut dengan merari hari ini. Nah, kalau sekarang kita melihat bahwa ternyata tepelai itu ya, atau pintu kedua yang namanya merari itu ternyata banyak sekali disalahgunakan. Banyak sekali membawa kemudaratan. Banyak sekali menjadi ajang eksploitasi anak-anak perempuan kita. Banyak anak-anak perempuan kita yang putus sekolah, kemudian juga akhirnya mendapatkan sanksi sosial, bahkan juga sering menciptakan konflik antara keluarga laki-laki dan perempuan sendiri. Nah, karena demikian banyak kemudaratan ini, maka menurut saya sudah saatnya kita sebagai warga Lombok ya, sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, kita sama-sama menyampaikan, kita sama-sama menyatakan bahwa mulai sekarang pintu kedua yang namanya tepelai itu tertutup. Kita tutup bersama-sama. Pintu yang terbuka itu cuma satu, yaitu belako, minta baik-baik. Apalagi kita sudah lihat ya bahwa misalnya kalau laki-laki dari Lombok menikah dengan perempuan dari luar Lombok, tidak ada merari. Kemudian kalau perempuan Lombok menikah dengan laki-laki yang di luar Lombok juga tidak ada merari. Dan itu tidak mengurangi nilai budayanya, nilai adatnya. Artinya apa? Merari atau tepelai itu hanya instrumen, ya, bukan sesuatu yang pokok. Karena itu, kalau instrumen ini nyata memudaratkan, saatnya kita katakan udah nggak boleh. Sekarang hanya ada satu pintu menikah prosesi yang namanya belako.